Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1949 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menguatkan kami yang lemah. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai ayat 16. Di bawah perikop, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa pekerjaan rumah Tuhan, bait suci di Sion Yerusalem sudah selesai. Bahkan istana Raja Salomo juga sudah berhasil dikerjakan, sudah tuntas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan datang menampakkan diri kepada Salomo dan mengatakan kepada Salomo satu hal yang luar biasa. Ini menjadi satu rahasia umum bagi kita orang percaya. Saudara, hari ini saya mau beri tema renungan kita, doa yang didengar dan dijawab Tuhan. Kita semua pasti ingin apa yang kita doakan Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Amin. Semua doa Tuhan pasti dengar, tapi belum tentu semua doa Tuhan jawab. Pertanyaannya sekarang, doa seperti apa yang Tuhan dengar, Tuhan jawab? Dengar ini baik-baik. Doa-doa kita Tuhan dengar dan akan Tuhan jawab kalau kita melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita umatnya melalui kebenaran firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai ayat 16. Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan, doa yang kita naikkan, pastikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekali lagi,
pastikan doa yang saudara naikkan, saudara dasari dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah perhatikan ayat 14a di sana. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita setiap doa yang kita naikkan, panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa nama itu, Tuhan hanya mendengar, tapi Tuhan tidak akan menjawab doamu. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 dan ayat 14 berkata begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Jadi jelas, kalau kita berdoa dan kita dasari doa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dikatakan, aku akan melakukannya. Amin. Apa yang saudara doakan, Tuhan akan jawab, Tuhan akan lakukan. Saudara, karena nama Tuhan itu nama yang penuh kuasa. Jadi setiap doa yang kita naikkan, pastikan itu kita alaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya mau bacakan lagi satu ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar berdoa juga harus dengan iman. Apa yang kita doakan seolah-olah kita sudah menerimanya, maka itu ya akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi jelas, kalau kita berdoa, kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan iman, seolah-olah apa yang kita doakan sudah kita terima. Maka itu yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan akan menjawab doa-doa saudara dan saya ketika kita merendahkan diri kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, merendahkan diri itu tandanya kita sadar diri. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya segelintir debu. Jadi jangan sombong, saudara. Jadi kita harus menempatkan diri kita itu sama dengan orang lain. Jangan mau dihargai, dihormati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita betul-betul merendahkan diri kita serendah mungkin. Firman Tuhan berkata, kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan meninggikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merendahkan diri kita, maka Tuhan yang akan mengangkat tinggi kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merendahkan diri kita, kita nggak rugi. Saudara, di saat kita merendahkan diri kita, justru kita akan dipromosikan Tuhan. Kalau kita tinggi hati, saudara, kita akan jatuh. Tapi ketika kita merendahkan diri, Tuhan yang angkat tinggi kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya menangkap pesan begini. Coba saudara perhatikan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ada yang memiliki satu pergumulan yang berat dalam kehidupan saudara, sehingga saudara betul-betul datang menangis. Bahkan saudara memang betul-betul merendahkan diri serendah-rendah mungkin di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, ketika kita menempatkan diri kita rendah
di hadapan Tuhan. Coba saudara perhatikan, apa yang kita doakan Tuhan jawab. Tuhan bela perkara kita. Memang kadangkala ada waktunya Tuhan menegur kita dengan keras, dengan persoalan, pergumulan, tekanan yang berat yang kita alami dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar doa-doa saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, kapan kita belajar merendahkan diri? Di saat kita direndahkan, di saat kita tidak dihargai, tidak dihormati, di saat itulah Tuhan sedang mengajar kita untuk belajar rendah diri. Amin. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya debu. Kita bersyukur kita hidup dapat mengenal Tuhan. Jadi saudara jangan sombong. Tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat tinggi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar doa-doanya. Haleluya. Yang ketiga saudara, firman Tuhan dikatakan berdoa dan mencari wajahku. Yang ketiga saudara, kalau saudara mau doa-doa saudara Tuhan dengar dan Tuhan jawab, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan selalu berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan apa? Ditambah-tambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mencari Tuhan. Jangan cuma mencari uang, mencari cuan saudara. Saudara melupakan Tuhan, sumber berkat itu. Banyak orang kan sibuk mencari berkat, tapi dia tidak mencari sumber berkatnya. Ini yang menjadi masalah. Sehingga banyak orang meninggalkan pelayanan, meninggalkan persekutuan, ibadah, dan lain sebagainya, karena ingin mengejar cuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengejar Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dalam hidup kita, bukan cuan. Kalau kita mengejar, mencari wajah Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, berkat cuan itu Tuhan akan berikan kepada kita. Cari sumbernya, cari Tuhannya, maka berkat-berkat itu akan mengikuti kita, bahkan mengejar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semua doa-doa saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, kita mencari Tuhan bukan berarti Tuhan hilang. Banyak kan orang mengejek, kenapa kamu cari Tuhan? Emang Tuhan hilang? Tidak saudara, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi di saat kita berdoa, memuji Tuhan, beribadah, kita menemukan apa yang kita cari. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita menemukan Tuhan. Apa yang kita cari, kita temukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita berdoa, baca firman, ada dalam persekutuan ibadah dan lain sebagainya, saudara. Karena di saat kita ada di sana, kita berjumpa dengan apa yang kita cari, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Maka apa yang saudara doakan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Haleluya. Yang keempat saudara, perhatikan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau doa-doamu Tuhan dengar, Tuhan jawab. Yang keempat, bertobat. Berbalik ke jalan Tuhan yang benar. Mungkin selama ini saudara sudah meninggalkan Tuhan, dan Tuhan izinkan saudara mengalami satu pergumulan yang berat, dan akhirnya saudara datang kepada Tuhan berdoa. Tuhan mau saudara bertobat.
berbalik ke jalan yang benar. Firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, kalau saudara berjalan di jalan Tuhan Yesus, saudara ada di jalan yang benar, yang ujungnya memberikan hidup yang kekal. Amin. Saudara, berbaliklah kepada Tuhan, bertobat. Maka apa yang saudara doakan, Tuhan pasti jawab. Haleluya. Yang terakhir, ayat 15 dan ayat 16, perhatikan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima, datang ke rumah Tuhan. Amin. Dalam konteks sekarang, rumah Tuhan, bait suci, gereja Tuhan. Datang ke gereja, berdoa di sana. Maka apa yang saudara doakan, Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab. Amin. Saudara, pegang firman Tuhan. Memang kita harus mengklaim firman Tuhan sebagai dasar iman kita. Di saat kita mengklaim firman Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi firman-Nya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara datang ke rumah Tuhan, saudara berdoa, pegang firman Tuhan ini. Apa yang saudara doakan, saya percaya selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, pasti Tuhan akan mendengar dan menjawab menurut waktu Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, doa yang Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Banyak doa yang Tuhan hanya dengar tapi Tuhan gak jawab, saudara. Karena mungkin doa yang kita panjatkan itu hanya nafsu belaka, saudara, sehingga Tuhan gak jawab. Karena mungkin itu juga tidak baik buat saudara. Jadi saudara, hari ini kita belajar bagaimana supaya apa yang kita doakan Tuhan dengar, Tuhan jawab. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Pastikan doa kita itu didasari di atas satu nama yang penuh dengan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, di saat kita datang berdoa, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, cari wajah Tuhan, cari Tuhan. Di saat kita berdoa, baca firman, ketika kita bersekutu, dan di saat saudara berdoa dalam situasi seperti itu, Tuhan pasti dengar doa. Yang keempat, yang harus kita lakukan supaya Tuhan mendengar, menjawab doa kita, bertobat. Kenapa doa-doa kita Tuhan gak jawab? Karena saudara masih hidup dalam dosa. Saudara masih minum minuman keras, mabuk-mabukan, masih merokok, masih memakai narkoba, masih selingkuh, masih jadi simpenan orang, masih berbuat dosa. Bahkan dosa itu sudah menjadi gaya hidup saudara. Betul saudara berdoa, tapi doa-doamu Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak jawab. Karena saudara masih hidup dalam dosa. Saudara bertobat supaya apa? Apa yang saudara doakan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Yang terakhir kita belajar, datang ke rumah Tuhan, berdoa di sana. Wow, saya percaya ketika saudara datang ke rumah Tuhan, berdoa, saudara, kuasa Tuhan beracara dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menjawab doa-doa. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus
memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, mengikuti setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, pandang kepada Yesus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.